Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 20 Maret. Saatnya berkumpul bagian 2. Ayat tema terdapat dalam kitab Lukas 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada pertengahan tahun 1847, para pemimpin dari apa yang kemudian menjadi Sabatarian Adventist pada umumnya telah menerima inti keyakinan mereka. Langkah selanjutnya adalah membagikan kepada orang lain. Strategi utama mereka adalah menyelenggarakan serangkaian konferensi yang tujuannya, menurut James White, adalah untuk mempersatukan para saudara dalam kebenaran-kebenaran besar yang berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga. Pada tahun 1848, banyak umat Advent di New England dan New York bagian barat telah yakin akan kebenaran dari satu atau lebih doktrin Sabat, tetapi tidak ada kesepakatan di antara mereka. Rangkaian konferensi yang dimulai pada tahun 1848 telah menyebarkan pekabaran Sabat sebagai suatu penginjilan. Mengingat fakta bahwa para penganut Sabat adalah orang-orang Advent pintu tertutup yang percaya bahwa masa percobaan telah ditutup bagi semua orang kecuali bagi mereka yang telah menerima pekabaran Miller. Maka para undangan ke konferensi tersebut dibatasi kepada orang-orang Advent yang telah menerima pekabaran malaikat pertama dan mudah-mudahan juga telah menerima pekabaran malaikat yang kedua. Tugas para penginjil adalah untuk menyampaikan pekabaran malaikat ketiga sebagai bagian dari jawaban atas apa yang terjadi pada akhir nubuatan 2300 hari. Dengan demikian, menyingkapkan posisi keberadaan mereka dalam sejarah nubuatan. James White yang melaporkan tentang konferensi pertama pada April 1848 mencatat bahwa sekitar 50 orang hadir. Tidak semua mereka betul-betul berada dalam kebenaran. Saudara Bates menyampaikan perintah-perintah itu dengan terang yang jelas, dan pentingnya perintah-perintah itu ditegaskan kembali melalui kesaksian-kesaksian yang penuh kuasa. Firman itu memiliki pengaruh untuk meneguhkan mereka yang telah berada dalam kebenaran dan untuk menyadarkan mereka yang belum sepenuhnya yakin. Tujuan konferensi-konferensi itu muncul lebih jelas lagi dalam laporan Ellen White tentang konferensi yang diadakan di gudang saudara Arnold pada Agustus 1848. Dengan catatan bahwa ada sekitar 35 orang yang hadir. Ia melaporkan bahwa hanya ada 2 orang yang setuju. Semua orang ingin sekali mendapat kesempatan untuk berkhotbah kepada kami. Namun, mereka diberitahu bahwa kami tidak datang dari tempat yang begitu jauh untuk mendengarkan mereka, tetapi datang untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka. Ia juga dengan senang hati mengamati bahwa setelah pertemuan yang melelahkan itu, para peserta akhirnya bersatu paham atas pekabaran malaikat ketiga. Tuhan tetap menggunakan pria dan wanita yang memahami firman-Nya
untuk membimbing orang lain agar memahami Alkitab. Bahkan Dia ingin menggunakan Anda dalam upaya itu hari ini juga. Saudaraku, demikianlah renungan harian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.